Orang yang masih dikatakan putu jana, dikatakan sebagai orang yang masih gila. Ibu, Bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita berkumpul untuk melakukan puja. Selain itu juga kita berbincang-bincang dhamma. Artinya dhamma adalah banyak. Dhamma adalah perihal-perihal. Perihal baik, perihal buruk, perihal netral. Jadi kita dianjurkan untuk bisa memilah-milah. Memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang luhur. Sehingga kita setelah mengetahui, setelah memahami, ciri orang yang mengerti, memahami, ada yang mendapatkan manfaat, ada juga yang mengarah ke tidak bermanfaat. Kira-kira mau pilih yang mana? Kalau kita tahu itu bermanfaat dan tidak bermanfaat, kira-kira mau pilih yang mana? Pilih yang bermanfaat. Kalau kita tahu yang merugikan dan tidak merugikan, mau pilih yang mana? Kalau tahu itu yang baik dan tidak baik, mau pilih mana? Pilih yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, maunya. Tetapi bisa memilih, bisa mengetahui sesuatu itu baik, bermanfaat, berguna. Itu dibutuhkan pengertian, dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan perenungan. Karena ada sesuatu yang tampaknya baik, tetapi kenyataannya belum tentu baik. Contoh, satu gelas. Ini misalnya ada 2 gelas. Satu ada jus stroberi, satu baygon. Pilih mana? Pilih jus stroberi. Kalau lagi tapi kalau lagi stres, pilih mana? Belum tentu, jangan-jangan pilih baygon kalau lagi stres. Orang bisa memilih yang bermanfaat itu karena apa? Punya pikiran yang baik dan benar. Kalau lagi emosi, lagi marah-marah, lagi kecewa, lagi putus asa, pilih mana coba? Kalau Bapak Ibu lagi marah, lagi kecewa, lagi emosi, pagi hari ini ada puja bakti. Tapi Bapak Ibu dari rumah sudah kesal, marah. Mau pilih datang atau tidak? Mau pilih datang atau tidak? Kenapa pilih tidak? Itu kan tidak ubahnya, ini ada pilihan 2 itu tadi. Ada jus sama baygon dalam satu gelas itu. Orang yang memilih ini bermanfaat karena apa? Karena tahu dengan jelas. Ini ada manfaatnya.
Sedangkan baygon adalah merugikan itu kalau lagi kalau lagi santai, lagi rileks, lagi happy, sadar itu kita walaupun ada hal yang buruk tidak terpengaruh. Persoalannya kita ini antara waspada dan tidak waspada banyak yang mana? Banyak mana Bapak Ibu? Ayo. Wah ini nggak ada yang jawab ya. Yang waspada dan tidak itu banyak mana? Banyak waspada, tapi kenyataannya banyak tidak waspadanya. Di dalam Dhammapada itu dijelaskan. Apa madu amatang padang. Orang yang tidak waspada seolah-olah sudah mati. Amado amatang padang. Orang yang sadar seolah-olah tidak mati. Maksudnya apa? Orang yang tidak sadar seolah-olah sudah mati. Orang yang sadar seolah-olah tidak mati. Orang yang tidak mati artinya apa? Orang yang tidak mati maksudnya bagaimana? Ya orang yang hidup. Tetapi hidupnya itu tidak hanya sekadar hidup. Maksudnya tidak sekedar hidup bagaimana? Ya kalau kita memang betul-betul hidup kan harus berguna, bermanfaat bagi minimal diri sendiri dan juga orang lain. Kalau mampu bagi makhluk lain. Kalau Bapak Ibu di rumah bisa mendatangkan kedamaian bagi keluarga, nanti di luar juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini Bapak Ibu pertanda orang hidup. Tapi kalau yang penting ya seperti saya kan sudah hidup, yang penting bisa makan, bisa tidur, tapi tidak ada manfaatnya bagi sekitar. Ini kan seperti sudah mati. Datang ke wihara bukan mendatangkan manfaat, malah nyari-nyari keuntungan di wihara. Ini contohnya ini. Contoh, kalau ada ya berarti kecelakaan. Ada tidak yang begitu? Ya di wihara bukannya menambah lebih baik, malah menambah kerusuhan terus. Ada? Di dunia ini apa yang tidak ada? Ini namanya orang hanya sekedar hidup. Ini sudah seolah-olah sudah mati itu. Tidak ada gunanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini memang isinya kalau tidak orang baik juga orang buruk. Oleh karena itu, kalau kita berbuat apa saja di mana saja, walaupun itu baik, pasti ada orang yang tidak suka. Selain ada orang yang tidak suka, kalau kita berbuat buruk, juga ada orang yang suka juga. Jadi kalau kita berbuat baik, ada yang tidak suka. Tetapi kalau kita berbuat buruk, ada juga yang mendukung. Betul tidak Bapak Ibu? Sebabnya apa? Karena kita semua masih memiliki namanya pengotor batin.
Oleh karena itu kita latihan. Bapak Ibu datang ke wihara ini latihan. Latihan apa? Ya mengikis keburukan kita. Maka setelah puja bakti tidak hanya sembahyang tetapi diisi dengan ceramah. Nanti kalau Bapak Ibu tidak tahu bertanya. Untuk apa? Untuk meluruskan cara pandang kita. Karena umumnya kita cara pandangnya masih belok. Masih keliru. Bahasa kasarnya masih sesat. Tersesat. Tersesat berarti membelok. Harusnya lurus sudah belok berarti tersesat. Ya, belok. Ya. Oh, harusnya lurus kok sudah belok, berarti tersesat dia. Oh. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, oleh karena itulah kita belajar juga harus bisa memahami bahwa batin kita, pikiran kita itu mau diisi yang baik atau yang buruk. Artinya diisi di sini kan kita memang sudah punya batin yang baik dan buruk. Maksudnya ya mau yang buruk ini dikikis dan dilenyapkan atau ditambah. Kalau bahasa yang sering dipakai namanya bawana. Bawana itu artinya apa? Pengembangan. Lebih tepatnya namanya cita bawana. Cita itu batin atau pikiran lah sering diterjemahkan begitu. Jadi cita bawana itu pengembangan batin. Cara mengembangkannya bagaimana? Ya, ya betul, meditasi ya bawana itu. Cara mengembangkannya bagaimana? Beli oven yang besar, kepalanya dimasukkan ke dalam oven. Begitu. Bagaimana cara mengembangkannya? Oh, dengan meditasi. Ya meditasi itu ya bawana itu sesungguhnya. Tepatnya dalam agama Buddha itu yang sering disebut meditasi itu ya bawana itu. Lebih tepatnya lagi apa? Cita bawana. Cita itu batin, bawana pengembangan. Jadi yang dikembangkan itu batin kita. Artinya batin kita dikembangkan itu bagaimana? Yang dikembangkan adalah kebijaksanaannya itu. Supaya kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang berguna, mana yang tidak. Ciri orang bijaksana, mau pilih yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Tadi sudah dijawab. Mau pilih yang baik atau yang buruk, tadi juga sudah dijawab. Bagaimana mengembangkannya? Batin kita yang buruk diganti dengan batin yang baik-baik. Kalau sudah diganti dengan yang baik, ini namanya sudah berkembang. Contoh, Bapak Ibu dulu punya sepeda motor butut, sekarang sudah punya motor baru. Ini namanya berkembang. Dulu belum punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Namanya berkembang. Dulu belum punya suami, belum punya istri, sekarang sudah punya anak berapa? Ini namanya berkembang. Begitu. Makanya kalau berkeluarga, punya istri satu, anaknya dua, satu tambah dua jadi empat toh. Satu tambah satu jadi empat itu suami istri. Suami punya istri satu, anaknya dua, berarti satu tambah satu empat itu.
Karena suami sama istri sama anak 2, berarti 1 tambah 1 ada 4. Begitu ya. Kalau berkeluarga itu, tapi kalau 1 tambah 1 matematika ya ada 2 kesepakatannya. Ini kalau berkeluarga 1 tambah 1 ada yang 10, ada yang 15. Bergantung itu anaknya berapa. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, itulah kehidupan. Oleh karena itu kita belajar Dhamma adalah sesungguhnya belajar tentang ya kita manusia seutuhnya ini. Yang terdiri atas nama dan rupa. Kita belajar tentang batin dan jasmani. Ya. Jadi kita belajar tentang batin kita atau pikiran kita dan jasmani kita. Karena apa? Ya memang sesungguhnya kita belajar Dhamma itu urusannya batin dan jasmani ini, bukan yang lain. Oleh karena itu, sebelum ke batinnya, Anda akan jelaskan. Nanti bertanya dulu lah, tolong jawab ya. Bapak Ibu kesini sudah bersih atau belum? Badannya itu sudah bersih belum? Tandanya bersih? Ya, betul, karena sudah mandi. Tetapi kalau ditanya, apakah betul-betul memang sudah bersih? Kalau nanti Bapak Ibu setelah datang ke sini, keringatan, kira-kira mandi lagi tidak? Ya? Nanti mandi lagi tidak? Nah, kenapa mandi lagi? Loh, katanya sudah bersih. Kalau sudah bersih, buat apa mandi lagi? Ini hanya urusan jasmani loh. Berarti tadi tanya, sudah bersih belum? Bersih, sudah mandi. Tapi begitu nanti jalan keringatan, paling tidak sore, mandi lagi. Kenapa mandi? Nah, kalau kotor lagi bertanda kita ini jasmani kita belum bersih. Yang dikatakan jasmani bersih itu tampaknya saja bersih. Tapi sesungguhnya jasmani kita ini kotor. Bukan bersih. Dan kotoran jasmani itu macam-macam. Coba saja. Kepala. Kalau tidak dicuci seminggu, bagaimana? Ya? Sudah baunya bukan main. Oleh karena itu, pengotor kepala namanya apa? Pengotor kepala namanya ketombe. Nanti di mata pun beda lagi, pengotor mata namanya. Nah, namanya beda lagi. Pengotor hidung, tuh beda lagi namanya. Pengotor telinga, beda lagi. Pengotor mulut, pengotor badan. Nah, semua adalah pengotor badan, tapi namanya beda-beda. Udah berapa tuh? Pengotor kepala, pengotor hidung, pengotor mata, pengotor telinga, pengotor mulut, pengotor badan.
itu juga punya nama sendiri-sendiri. Berarti kalau orang menyebut ini ketombe, berarti yang kotor kepalanya. Kalau ingusnya banyak, berarti yang kotor. Tidak mungkin akan orang mengatakan, ada ingusnya banyak, terus yang dibersihkan kepalanya. Salah sambung. Oh, kamu beleken, berarti yang kotor matanya. Tidak mungkin yang dibersihkan badannya. Karena sudah tahu kalau menyebut nama itu berarti yang kotor bagian yang disebut itu. Begitu Bapak Ibu? Ini pengotor jasmani. Itu pun namanya macam-macam. Demikian pula selain pengotor jasmani ada namanya pengotor batin. Coba sebutkan pengotor batin apa saja? Pengotor batin apa saja? Ayo. Yang sering dikenal itu ada 3. 1, loba. Loba apa artinya? Keserakahan. Coba Bapak Ibu teliti. Bapak Ibu punya keserakahan tidak? Punya keserakahan tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Ayo, jujur. Ya kita harus melihat diri sendiri. Memang ada pengotornya, harus diakui. Dan nanti kalau sudah tahu, mau ditambah atau mau dikurangi atau dilenyapkan. Kan intinya di situ. Tetapi kan harus tahu dulu. 1, keserakahan. Punya tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Mau ditambah atau mau dikurangi? Kembali kepada kita masing-masing. Kita tidak bisa mengikis keserakahan orang lain. Yang bisa dilakukan adalah untuk dirinya sendiri. Kebencian, dosa. Punya tidak? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, kalau sudah tahu banyak, mau dikembangkan, ditambah, atau dikikis, dilenyapkan. Bertanyalah kepada diri sendiri. Nah, nanti kalau sudah tahu bagaimana nih caranya. Kan begitu. Kebodohan. Punya tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Nah, selain 3 ini loba, dosa, moha, ini sebagai akar keburukan. Bukan akar kejahatan, tapi akar keburukan. Sebab kalau 3 hal ini dikembangkan, menjadi jahat. Tetapi kalau ini dikikis, dilenyapkan, menjadi baik. Karena berusaha untuk mengikis dan melenyapkan. Oleh karena disebut sebagai akar keburukan. Yang dulu-dulu sering diterjemahkan sebagai akar kejahatan. Kalau sudah punya akar kejahatan ini berarti kita tidak baik-baik dong. Tetap jahat saja. Tetapi orang yang baik adalah orang yang berusaha untuk mengikis dan melenyapkan akar keburukan ini. Selain 3 akar ini masih ada lagi yang namanya koda. Koda itu kemarahan. Masih punya kemarahan Bapak Ibu? Banyak atau sedikit? Sedikit, tapi marahnya sering-sering. Ya, saya tuh marah sedikit-sedikit kok Bante, cuma sering. Itu namanya banyak. Marahnya sedikit-sedikit, tetapi
sering dilakukan. Mudah tersinggung, upanaha. Ini ada hubungannya. Marah, mudah tersinggung. Ini saling berkaitan. Kenapa mudah marah, mudah tersinggung? Karena punya kebencian, punya keserakahan, dan punya kebodohan. Begitu ya. Ini semua harus direnungkan ke dalam diri sendiri. Ini kesempatan kita saat jadi manusia. Ibu, bapak dan sekalian, kita manusia bukan? Kita manusia bukan? Nah, apa tanda-tandanya manusia? Yo, tanda-tandanya sebagai manusia, kita tidak mau menyakiti orang lain. Karena kalau menyakiti orang lain, membuat penderitaan orang lain, juga kita pasti menderita. Ini namanya ciri-ciri sebagai manusia. Dalam bahasa Palinya dikatakan manuso. Manusia ini kan ada 4. Ada manusa, manusa dewo, manusa tikracano, manusa peto. Fisiknya manusia, tetapi perilakunya seperti setan. Ada tidak? Yang berperilaku seperti setan bagaimana? Wah, kebencian lebih dominan. Orang lain berbuat baik selalu tidak suka. Di mata dia orang berbuat baik seperti apapun selalu salah. Ini berarti secara fisiknya manusia, batinnya ini sudah seperti setan. Saat jadi manusia ya sudah dia ambil jurusan setan. Jadi nanti kalau sudah meninggal kemana? Sesuai jurusan. Bisa terlahir nanti jadi setan juga sudah ambil jurusan ke sana kok. Maka orang yang penuh kebencian itu sering dikatakan orang yang bodoh. Orang yang mudah benci itu bodoh. Orang yang dibenci sudah tidur nyenyak, dia yang membenci tidak bisa tidur, kan bodoh itu. Yang dibenci sudah lupa, dia masih ingat terus. Ada Bapak Ibu yang dibenci? Ada? Sudah 10 tahun sampai sekarang masih ingat tidak? Yang dibenci? Menyimpan yang buruk sampai 20 tahun, 10 tahun, itu orang pintar atau orang bodoh? Tetapi mengakunya, ini kan namanya sesat. Tersesat. Oleh karena itu tadi pemimpin Puja Bakti mengajak untuk mengembangkan cinta kasih. Artinya cinta kasih itu bagaimana? Meta. Meta itu artinya apa? Ya? Meta artinya apa? Cinta kasih. Cinta itu artinya apa? Cinta itu artinya kan terpikat, melekat. Orang yang terpikat, yang melekat, itu namanya orang yang sedang cinta. Kasih artinya? Kasih ya sama dengan cinta. Makanya istrinya atau suaminya bagi pasangan ini, suami memandang istri sebagai kekasihnya. Karena istri yang dicintainya. Jadi kalau meta selama ini diterjemahkan cinta kasih sesungguhnya juga belum begitu tepat. Artinya meta itu adalah pengharapan baik. Pengharapan baik kepada siapa? Kepada semua makhluk. Semua makhluk itu siapa?
termasuk dirinya sendiri. Sebab diri kita sendiri juga termasuk makhluk. Selain makhluk-makhluk yang lain. Pengharapan baik semoga mereka bebas dari kegeraman, bebas dari permusuhan. Orang yang bebas dari permusuhan namanya orang yang punya metta. Jadi kalau kita kepingin punya metta, harus melenyapkan kebencian, kegeraman, permusuhan, dilenyapkan. Kalau masih memiliki kebencian saja, bagaimana punya metta? Ngomongnya saja punya metta, kenyataannya tidak punya metta sesungguhnya. Kembali lagi kepada pengotor batin kita. Ini kan yang membuat kita menderita ini karena pengotor batin kita ini. Seolah-olah hidup kita mau bertahan sampai berapa? 1000 tahun lagi. Kasihan yang merawat. Mau berapa tahun? Yang penting gunakan dengan baik, bukan masalah berapa tahunnya. Kalau Bapak Ibu hidup kita ini bisa menggunakan dengan baik, bermanfaat bagi orang lain, wah ini sangat luar biasa. Seandainya sudah waktunya tiba, mau pindah alam, saya sudah puas melakukan kebajikan. Kapan saja, tidak masalah. Tapi kalau sudah waktunya mau meninggal, belum melakukan kebajikan apapun, bagaimana kira-kira? Was-was, khawatir, cemas, takut, pasti muncul. Tetapi kalau seseorang sudah melakukan kebajikan, dan memahami manfaat akan kebajikan itu, kapanpun akan lebih bahagia. Karena yang harus dilakukan, sudah dilakukan. Apakah itu tidak membahagiakan Bapak Ibu? Sangat membahagiakan. Dan bisa melakukan hal yang baik itu karena apa? Karena memahami, mengerti manfaat berbuat kebajikan itu. Inilah pengotor batin kita. Selalu membuat kita jadi menderita. Loba, dosa, moha. Sudah punya loba, dosa, moha, nanti punya lagi tadi. Koda itu bahasa Palinya. Artinya apa? Kemarahan. Tadi Bante tanya, punya kemarahan? Punya, sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi sedikit-sedikit sering dipraktekkan, ya dan lebih banyak juga. Ada yang pas itu ketemu sama Bante, saya ini kalau marah sedikit-sedikit dan itu cepat lupa. Akhirnya Bante bilang, ya memang marahnya sih sedikit-sedikit, tapi marahnya kan sering-sering. Sama saja. Itu punya kemarahan yang banyak. Ada satu perenungan. Kalau orang yang suka marah itu pertanda gila. Jadi silahkan ingat-ingat, kalau Bapak Ibu akan muncul marah, berarti mau menjadi orang gila. Makanya kalau sering-sering marah supaya gilanya sempurna. Ya itulah buat perenungan bagi kita. Karena orang yang suka marah itu ya sesungguhnya pertanda gila. Oleh karena itulah kita punya kesempatan untuk belajar dan praktek, jangan lupa. Karena kita belajar Dhamma ini ya untuk dipelajari, setelah dipelajari direnung-renungkan dalam batin kita. Ini baik atau tidaknya? Tuh. Diulang-ulang. Ini kesempatan yang berharga. Bapak Ibu bisa memahami, mengerti Dhamma walaupun tidak banyak, ya sering-sering didengar, diulang-ulang. Nanti lambat laun akan mengerti.
Kalau Bapak Ibu juga setelah pulang di rumah nanti juga direnungkan ke dalam diri masing-masing. Karena dengan perenungan juga bahwa hidup kita ini tidak lama lagi. Nanti kalau ke rumah duka itu melihat kan ada papan gitu, paling ada 38, 50, sudah pada pindah alam. Akan ada yang datang beberapa waktu lalu itu, jadi anaknya itu tidak pernah membuat repot orang tua, penurut dan baik. Suatu ketika anaknya ini masih remaja sih, umur belum sampai 30, tiba-tiba dia sakit. Akhirnya pas sakit dibawa ke dokter yang sering merawat dia. Artinya kalau dia sakit kan dibawa ada dokter khusus itu langganan. Saat dibawa ke situ, dokter langganan ini tidak ada. Akhirnya dibawa ke dokter yang lain. Setelah dibawa ke dokter yang lain, jika dia ada pengobatan di dokter yang lain itu, tiba-tiba beberapa hari meninggal. Ya datang ke wihara, nangis-nangis, menyesal. Ini kalau saya nggak bawa ke dokter yang itu pasti tidak akan meninggal. Menyesal. Akhirnya Bante bilang, justru kalau Bapak sudah tahu anaknya sakit, tidak bawa ke dokter, apakah tidak lebih lagi menyesal? Orang itu meninggal ya memang susah diprediksi bagi kita. Akhirnya Bante jelaskan panjang lebar, belum bisa terima juga. Akhirnya senjata terakhir bilang, kalau Bapak Ibu itu Bapak itu nangis terus, sedih terus, memang sudah siap mau nyusul anaknya meninggal. Karena yang meninggal sudah dikremasi, nggak bisa balik lagi. Tinggal perenungannya ke dalam kita. Mau bagaimana? Yang sudah meninggal mau, nggak mau, ya sudah. Saat masih hidup sudah dijalankan dengan perawatan dengan baik, itu kewajiban juga. Tapi kalau sudah pergi, mau apa lagi? Mau marah, mau menangis, sudah tidak ada efeknya lagi. Bagi yang meninggal. Kalau misalnya tahu yang meninggal itu malah lebih kasihan lagi. Ibu Bapak Saudara sekalian, inilah hidup kita. Tidak sedikit justru diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Tetapi sering hal seperti itu dianggap sesuatu yang bermanfaat, berguna. Ini kalau tidak memiliki pandangan keliru, tidak ada. Sesuatu yang tidak berguna dianggap berguna. Sesuatu yang tidak bermanfaat dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu dua itu saja sebagai perenungan Bapak Ibu kita semua. Kalau kita banyak kebencian berarti bodoh. Kalau banyak kemarahan berarti gila. Maka dikatakan kita ini disebut sebagai putu jana. Arti putu jana itu apa? Putu jana itu artinya awam. Artinya awam itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya awam itu masih banyak kilesa, banyak pengotor batin. Orang yang masih banyak pengotor batinnya itu namanya orang awam. Bahasa palingnya disebut putu jana. Oleh karena itu harus sering-sering berlatih. Latihan ini dilandasi oleh pengertian yang benar atau yang salah. Supaya benar, ya harus sering datang, mendengarkan dhamma. Setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita semua tidak mau hidup menderita. Ada yang mau hidup menderita? Tidak ada. Tetapi kalau ditanya bagaimana supaya kita tidak hidup menderita, tidak tahu.
Padahal guru agung kita ini sudah membabarkan dhamma dengan sempurna. Dari yang paling dasar hingga meningkat ke hal yang lebih tinggi. Kalau kita belum tahu yang lebih tinggi, yang lebih halus, ya dasar-dasar itu dulu dipahami dan dipraktekkan. Yang paling dasar bagaimana? Ya Bapak Ibu berdana saja. Dana yang bagaimana? Bapak Ibu datang ke wihara ini termasuk dana sudah. Bante yang memberi diminta untuk ceramah ya Bante juga berdana. Tapi Bapak Ibu mendengar juga termasuk berdana juga. Kalau pas Bante ceramah Bapak Ibu ngomong sendiri bagaimana? Tidak ada timbal balik. Tidak ada yang dikatakan mendatangkan manfaat. Bapak Ibu bisa duduk, bisa bertahan, itu juga termasuk berdana. Bante juga yang diminta untuk membabarkan dhamma juga berdana. Jadi kan ini kita kumpul saling memberi, saling menerima. Itulah dikatakan sebagai orang putu jana, masih berlatih. Karena dikatakan putu jana masih memiliki kilesa sangat kuat. Pengotor batin kita ini sangat kuat. Kalau pengotor batin kita ini sangat kuat, ya kita akan meninggal, lahir lagi. Sering dikatakan sebagai sangsara wata. Wata itu lingkar, sangsara perjalanan. Jadi perjalanan kita ini melingkar. Kenapa melingkar? Karena kita berbuat dilandasi oleh kilesa. Karena perbuatan kita oleh kilesa, maka akan berakibat. Nanti setelah berakibat, ada kilesa lagi, berbuat lagi, berakibat lagi. Kan ada permainan yang itu seperti bulatan itu muter gitu. Pernah naik itu belum? Itu kalau muter terus naik itu bagaimana? Capek tidak? Hidup kita ini kan mutar gitu. Kira-kira capek tidak? Bagi orang yang bodoh, wah enak itu lahir lagi nanti. Bagi orang yang pintar, lahir terus berputar-putar itu capek. Bukan enak. Tapi bagi yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak bisa menembus, menyatakan, wah enak ya nanti kalau saya lahir di alam surga. Maka tidak sedikit orang yang pengen lahir di alam surga. Kembali lagi, pengen lahir di alam surga, tetapi perilakunya seperti setan. Banyak kebenciannya. Perilakunya seperti binatang, apa? Serakah, tidak benci juga. Jadi kalau serakah, benci, itu kan ya kalau nggak setan ya binatang. Coba Bapak Ibu, pas ada ular lewat, tiba-tiba dipatok saja. Tidak pakai tanda apapun. Begitu ada kita lewat depannya ya sudah dipatok ular. Itu kan karena apa? Kebenciannya itu luar biasa. Nanti manusia ya kita layaknya manusia, ingin damai, tentram, aman, tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau membuat omongan yang tidak baik. Ini kan ciri-ciri manusia sesungguhnya. Maka dalam Pancasila Buddhis kan itu tadi disebutkan, telah dibaca juga, telah Bante tuntun juga. Anati pata weramani sikap padang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Adinadana weramani sikap padang samadhiyami. Aku bertekad untuk melatih diri tidak mengambil barang yang tidak berikan. Sebab kalau kita mengambil barang yang tidak diberikan semaunya sendiri, kalau terjadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana? Sudah kerja dari pagi sampai malam, setelah dikumpulkan dicuri oleh orang lain bagaimana? Kira-kira menderita atau tidak? Nah, kalau semua masyarakat saling mencuri seperti itu, kira-kira di masyarakat itu membuat bahagia atau menderita?
Layaknya manusia akan saling menjaga. Kalau tidak diberikan, tidak diambil. Jadi mau diletakkan di mana, aman, nyaman, itu kan maunya manusia. Manusia yang normalnya manusia. Kecuali fisiknya manusia, perilakunya seperti binatang atau seperti setan. Nah, kalau ada pertanyaan begini, kalau ada orang yang suka mencuri, dia berhasil mencuri, kira-kira dia itu bahagia atau menderita? Menurut si pencuri itu, kira-kira bahagia atau menderita? Ya menurut dia bahagia. Karena memang pekerjaannya suka mencuri. Tetapi sebaliknya, kalau saat dia kehilangan barang-barang yang berharga, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia tidak? Tidak bahagia. Saat mengambil milik orang, bahagia. Tapi saat kehilangan tidak mau. Padahal sesuatu yang terjadi itu ada kaitannya dengan perbuatan kita tidak? Ada. Tapi maunya kita berbuat buruk, tetapi mau mendapat manfaat yang baik. Perilakunya buruk tapi kepengen masuk surga. Ya mana ada. Nanam buah pare, kepengen panen buah jeruk yang rasanya manis. Kira-kira bagaimana? Buah pare, kalau ditanam nanti buah rasanya apa? Pahit. Jeruk ditanam nanti buahnya manis. Tapi banyak orang menanam buah pare, tapi pengen panen buah jeruk. Ini termasuk orang waras atau bukan? Kalau kita ingin bahagia, ya tanam saja hal-hal yang baik. Walaupun ada juga yang tidak suka. Tapi ya jangan lengah, terus tanam saja berbuat baik. Karena kebajikan yang kita lakukan untuk siapa? Utamanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Tapi orang lain kalau mengerti, memahami akan manfaat berbuat kebajikan, ya akan ikut bahagia. Paling begitu saja. Itu bagi mereka yang mengerti manfaat berbuat baik. Inilah kesempatan untuk mengikis keburukan kita. Nah, nanti kalau yang keempat itu manusia dewa. Manusia dewa ya kebajikannya itu melebihi kita. Rata-rata manusia pada umumnya tidak bisa melakukan, dia bisa melakukannya. Maka dia akan didewa-dewakan. Jadi dewa itu ya juga tidak hanya kelahirannya nanti. Itu kalau kelahiran nanti jadi dewa, itu kelahiran sebagai dewa. Tapi manusia yang bisa melakukan kebajikan melebihi manusia rata-rata pada umumnya, walaupun dia manusia, tapi dia juga sudah menjadi dewa secara kesepakatan. Karena sudah didewa-dewakan, dialah dewa penolong saya. Nah, kan sudah jadi dewa. Tidak harus menunggu setelah mati. Saat jadi manusia pun sudah didewa-dewakan. Sama seperti kita. Kalau kita banyak kebenciannya, ya dihujat orang. Dia sudah seperti setan. Yang membuat seperti setan karena apa? Perbuatannya. Bahasa tadi Bante sampaikan, sebagai bahasa Bante, dia mengambil jurusan, kalau orang kuliah, sekolah, dia sedang mengambil jurusan setan. Nanti lulus jadi setan betulan. Kalau sekarang ngambil jurusan dewa, ya nanti akan jadi dewa juga. Sudah alurnya ke sana kok. Di dalam Anggutara Nikaya itu dikasih perumpamaan.
Kalau seperti pohon sudah condong ke utara begini, nanti kalau tumbang akan ke arah mana? Kalau sudah condong ke utara. Kalau tumbang pasti ke utara, kecuali kena tsunami loh ya. Karena sudah condong ke utara. Sama halnya seperti Bapak Ibu, kalau perbuatannya sudah mengarah ke surga, ya nanti akan terlahir di alam surga. Oh sekarang jadi manusia sudah dapat surga. Karena surga itu kan apa? Kebahagiaan. Saat jadi manusia sudah mendapat surga. Apalagi nanti setelah mati. Karena jaminannya kan perbuatannya. Kama yoni, kama bantu. Lahir dari perbuatan sendiri. Ini yang menentukan. Jadi mau bahagia atau tidak bergantung perbuatan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita selayaknya yang mengerti dhamma ya mengikis hal-hal buruk. Yang paling banyak itu ya tadi kemarahan itu. Keperenungannya, kalau kita sering-sering marah itu pertanda udah gila. Orang gila itu tidak tahu baik dan buruknya. Dan kecenderungannya akan selalu berbuat buruk. Orang melakukan kebajikan nggak seneng, marah-marah. Kalau anaknya rajin ke wihara, orang tua seneng atau tidak? Tapi ada anaknya yang suka ke wihara tapi marah-marah juga. Orang yang mengerti akan manfaat perbuatan bajik. Yang penting kan diawasi sehingga tidak salah dalam pergaulan. Karena zaman sekarang kan juga susah kalau nggak diawasi. Karena pengaruh yang di luar ini sangat besar. Oleh karena itulah Ibu Bapak Saudara sekalian, kita belajar dhamma untuk meluruskan cara pandang kita. Sehingga cara pandang kita ini menjadi baik dan benar. Kalau kita sama-sama berkumpul, kalau misalnya kita salah, terus ada yang mengoreksi, kira-kira Bapak Ibu bisa terima tidak? Bisa terima tidak? Wah hebat ini kalau bisa terima. Kebanyakan nggak bisa terima. Kalau dikoreksi, dikasih masukan itu pada nggak bisa terima. Itu paling banyak. Nah, tapi untuk bisa memberi masukan, bahasa sederhananya yang mengoreksi, ya bergantung juga yang memberikan omongan itu seperti apa, caranya bagaimana. Walaupun baik, salah ngomong, jadi bencana. Karena kita umumnya mudah tersinggung, mudah marah. Ada umat yang datang ke wihara dengan muka cemberut, dia orang lain lihat gitu aja, pas papasan nggak nyapa saja marah dia. Pernah belum? Itu dia punya masalah dari rumah, bawa ke wihara, mau cari solusi. Begitu papasan dengan kita, kitanya marah juga. Dia kurang ajar. Ketemu saya cemberut saja malah mukanya menoleh ke arah lain. Tanya pun tidak mau. Kita marah-marah juga, dia sudah punya masalah dari rumah. Tapi tanggapan kita sudah keliru duluan, marah duluan. Pendek kata, ada orang gila datang, atau kalau tidak orang gila datang, ketemu di jalan, orang itu tiba-tiba ketemu kita, marah-marah. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Ikut marah tidak? Ikut marah juga. Begitu selesai, besok teman kita ini yang tahu, orang yang marah ini siapa, ngasih tahu lah. Kamu tahu tidak, yang marah-marah kemarin itu siapa? Oh saya nggak tahu. Yang ngasih tahu kepada kita, kemarin yang marah-marah sama kamu itu adalah itu orang gila.
Kira-kira Bapak Ibu yang ikut marah itu menyesal tidak? Menyesal, tapi sudah telat. Sudah nggak bisa balik lagi. Oleh karena itulah, orang yang masih putu jana itu tidak ubahnya seperti orang gila. Berarti kita kumpul ini termasuk kumpulan orang ya. Oh gitu ya. Orang baik yang masih gila. Oh, baik tampaknya, tapi nanti coba ketahuannya nanti kalau saat ada masalah. Maka harus waspada. Yang bisa marah dengan kita, bisa menipu dengan kita, orang jauh atau orang dekat? Orang jauh atau orang dekat? Orang-orang dekat, tapi ada juga sih orang jauh pakai apa? Pakai chat, oh dapat ini, dapat itu, mau saja. Kalau seperti itu mau, berarti ya bodoh. Nggak kenal kok bisa ketipu. Kan kalau nggak serakah, nggak bodoh bagaimana? Tapi paling banyak itu orang-orang dekat kita juga itu yang membuat kecewa kita itu. Maka setiap saat kita harus memperbaiki diri supaya kita menjadi teman yang baik atau kalyanamita itu tidak hanya zaman sekarang, tapi ya bisa berkelanjutan. Coba Bapak Ibu membaca riwayat hidup Guru Agung kita. Ini kan ada Arca Sariputa dan Moggallana. Yang tengah Guru Agung kita Buddha Gautama. Beliau bertiga ini menjadi kalyanamita dari kehidupan lampau. Bukan saat hanya menjadi Buddha, bukan. Itu sudah saling mendukung, saling menyemangati ke hal yang lebih baik. Itu bisa dibaca riwayatnya beliau. Kalau sekarang kita bisa memahami hal ini kesempatan yang berharga, bukan saling memanfaatkan. Kalau ada yang tidak baik, diingatkan. Kalau yang buruk, kita dukung bersama-sama. Ini nanti bisa keberlanjutan, tidak hanya kehidupan sekarang, bahkan kehidupan-kehidupan yang selanjutnya terus. Saling percaya, saling membantu, satu sama lain. Ya, kalau tidak percaya, coba buka lagi bukunya. Ada kan riwayat beliau itu. Itu dari kehidupan lampau-lampaunya sudah, maka memilihnya, oh ini, karena sudah tahu kualitas-kualitasnya itu. Karena inilah kualitas seorang Buddha, memilih mereka yang membantu beliau. Nah, kalau kita memilih orang itu kan berdasarkan dia bisa menjilat kita atau tidak. Gitu. Kalau dia pintar ngomong, wah, kita puja-puji. Tapi perbuatannya bagaimana? Itu kan perlu waktu juga supaya tahu kejujurannya bagaimana. Ya, itu butuh proses. Karena yang tampaknya baik kadangkala tidak baik. Kita mudah tertipu. Karena kita tidak tahu kualitas batin seseorang seperti apa, kualitas perbuatannya seperti apa. Maka butuh waktu. Maka di masyarakat kan ada punya asisten rumah tangga. Itu asisten rumah tangga itu dulu dari orang tuanya. Setelah orang tuanya tidak ada, ke anaknya. Ada tidak? Berarti ada menemui orang begitu. Dulu asisten rumah tangganya itu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, nah ikut anaknya. Dari anaknya sekian banyak itu ikut yang satu. Bahkan setelah itu ya dia sudah tua, nggak mau kerja di situ. Ya pulang pun masih dikasih uang. Sering dikirimi setiap bulan juga sama anaknya ini. Coba bayangkan itu. Ini kan tidak hanya sebagai asisten rumah tangga saja, sudah seperti keluarga sendiri jadinya. Karena apa? Kebajikannya dia. Semua itu bisa terjadi karena seseorang memiliki tahu akan jasa orang lain. Dengan mengetahui jasa orang lain, kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, kita mengerti dengan baik dan benar,
ya maka kita bisa mengikis, mengurangi hal-hal buruk yang dalam batin kita. Tidak hanya kemarahan, bahkan kebencian berkurang, keserakahannya berkurang, kebodohannya juga berkurang. Akhirnya lama-lama tambah bijaksana, tambah pemaaf, sehingga semua menjadi bahagia, damai, tentram. Demi manfaat bagi diri sendiri, demi kesejahteraan bagi diri sendiri, demi kebahagiaan bagi kita semua. Maka sebagai hal akhir, dicuplikan dalam kata-kata itu, umat aku wiyahi putu janu. Orang yang masih putu jana, masih awam, itu ya kebanyakan umat aku. Umat aku itu apa? Ya tuh gila. Kalau kita tidak menyadari dan tidak menguranginya, itu malah tambah-tambah gila. Iya, kita seandainya masih gila ya masih lumayan berusaha sadar, dikikis hal-hal buruknya, sehingga sedikit demi sedikit menjadi waras. Idealnya orang waras adalah orang suci. Kita belum suci, itu masih tergolong orang yang gila. Tapi gilanya kan gila rata-rata, jangan gila sempurna ya. Kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu selalu maju dalam dhamma. Semoga cita-cita luhur, tertinggi nibbana, dan selalu bertemu dengan para bijaksana, sehingga bisa menuntun kita merealisasi nibbana. Sabbe satta bhavantu sukhitata.